Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati Ketua DKM Al-Kahfi Ustaz Nur Rahim beserta segenap pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan selalu memberikan panjang umur, sehat walafiat, memberikan keberkahan dalam hidupnya, memberikan keistiqomahan dalam langkah perjuangannya mensyiarkan dakwah Islam yang melalui Masjid Al-Kahfi yang kita cintai. Juga segenap para tokoh, para sesepuh dan juga jamaah Masjid Al-Kahfi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, biidznillah pada kesempatan malam ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang dapat mengokohkan keimanan kita, ilmu yang dapat memotivasi semangat beramal dan berjuang kita, ilmu yang dapat memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa selalu setia, selalu istiqomah di dalam menjalankan segala syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagai bahan renungan kita pada kesempatan malam ini, karena insyaallah bulan depan kalau tidak salah ya, kita akan melaksanakan pilkada serentak. Tanggal berapa itu rencananya? 27 November. Sebagai bahan kita untuk pilkada tersebut, mari sejenak kita renungkan, yaitu dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan jasadnya masih disemayamkan di rumahnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengajak para sahabat lainnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, begitu juga dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor untuk duduk bareng atau musyawarah di satu tempat yang bernama Sa'idah
Thaqifah Bani Sa'idah. Apa yang dibicarakan? Tidak lain yaitu siapa yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jamaah rahimakumullah, jasad Rasulullah masih disemayamkan di rumahnya, belum dimakamkan. Tetapi kenapa para sahabat bermusyawarah untuk menentukan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat? Ini memberikan pesan kepada kita bahwa kepemimpinan di dalam Islam sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Di dalam sebuah kitabnya yang fenomenal, Imam Mawardi, kitabnya yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, bahwa kepemimpinan itu mempunyai dua tugas penting. Yang pertama, hirasatuddin, sebagai penjaga agama. Yang kedua, siyasatud dunia, yang mengatur urusan dunia. Ini harus kita ketahui sebagai umat Islam. Karena biasanya kita kalau bicara milih pemimpin simple banget ya, pragmatis. Siapa yang melakukan serangan fajar, dialah yang akan dipilih. Na'udzubillah min. Jadi wani piro Pak. Yang ngasih uang dia yang dipilih, tanpa kita mengetahui apa sih urgensi pentingnya kepemimpinan itu. Makanya ada peribahasa mengatakan lahirnya pemimpin yang bodoh disebabkan karena para pemilih yang bodoh. Ya. Nah, ini kita sebagai umat Islam harus melek, harus tahu ya, bahwa bicara kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kenapa? Berkaitan dengan upaya menjaga agama. Yang kedua, untuk kemaslahatan umat. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia sering mengingatkan kita dikala menjelang pemilihan, baik pemilu maupun pilkada maupun pemilihan pemimpin yang lainnya ya. Nah, itu seringkali mengingatkan ada beberapa kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu calon tersebut orang yang beriman, yang imannya jelas. Kalau yang imannya nggak jelas mah ya, bahaya ya. Yang kedua, yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Sebab kenapa? Kalau pemimpin sudah tidak takut kepada Allah, apalagi kepada manusia. Betul Pak? Iya. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur,
pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mempunyai kemampuan. Jadi jangan ngasal. Makanya dibuang jauh-jauh deh tuh. Ya. Yang memberikan uang itu yang akan dipilih. Dibuang jauh-jauh seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu terus, kapan mau cerdasnya umat? Betul. Itu. Jamaah rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwa dalam hal memilih pemimpin ini pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Ya, kalau pemimpin yang kita pilih menjadi penjaga agama dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Tetapi sebaliknya, bagaimana kalau yang dikeluarkan justru kebijakan-kebijakan yang merusak agama? Jadi pemimpin digunakan jabatannya untuk dakwah. Bagus nggak tuh? Ya. Diadakanlah aturan sholat subuh berjamaah keliling misalkan. Yasinan keliling sebagai kesempatan silaturahim. Bagus nggak tuh? Bagus. Jadi jabatan itu digunakan buat dakwah. Juga dengan jabatannya digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bisbahak pernah mengatakan, kalau umat Islam tidak mau bicara politik, tidak mau membahas politik, lalu Islam mau disalurkan lewat mana? 1000 fatwa ulama tutup tempat lokalisasi, masih kalah dengan satu tanda tangan pejabat. Dahsyat nggak tuh Pak? Dahsyat. Semalam saya sempat ngobrol dengan salah seorang kepala desa di cabang Bungin, Setia Laksana. Resep tuh kalau dengar seorang pemimpin yang punya greget, yang punya ghirah, jabatannya digunakan untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada toko miras, kalau ada toko obat-obatan terlarang, atau ada kemunkaran, ya kalau bahasa beliau mah udah warga mah yang penting kasih informasi kepada saya, nanti saya yang turun. Cakep nggak tuh? Cakep. Jadi nggak usah repot-repot demo warga. Ya. Makanya kalau warga demo terus, demo di kantor desa tutup tempat maksiat, demo di kantor kecamatan tutup tempat maksiat, demo di Pemda tutup tempat maksiat, tutup toko miras, berarti ini sebagai indikasi bahwa para pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terkadang kesian masyarakat, demo mulu disalahin, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Yang harusnya disalahin siapa? Lah pejabatnya. Nah kalau pejabatnya melaksanakan tugasnya dengan baik, ya insya Allah, ya. Jadi yang turun demo juga akan lebih sedikit. Betul Pak? Ya rahimakumullah. Jadi tugas yang pertama sebagai pemimpin yaitu hirasatuddin, penjaga agama. Kita ingin punya para pemimpin yang dengan jabatannya digunakan untuk kemaslahatan agama kita. Betul. Ya. Apalagi di Kabupaten Bekasi. Toko miras merajalela.
Sekarang kalau satu kecamatan ada 5 atau 10 toko miras misalnya, dikali 23 kecamatan, kira-kira udah berapa banyak? Banyak nggak? Siapa yang bisa menutup itu? Tentu saja pejabat yang punya kewenangan. Masyarakat hanya menyampaikan informasi, laporan. Ya. Nah, dengan makin maraknya toko miras dan tidak ditutup, tidak ditindak tegas, ya akhirnya apa? Sama saja ini ada upaya untuk merestui hancurnya para generasi muda kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan tentang bahaya miras. Al-khamru ummul khaba'ith. Miras, khamr adalah biangnya kejahatan. Khamr atau miras adalah biangnya kejahatan. Sekarang kejahatan semakin meningkat, betul. Karena dipengaruhi apa? Miras. Pengaruhi apa? Oleh obat-obatan terlarang. Karena efeknya setelah minum miras atau obat-obatan terlarang, maka mereka akan semakin berani. Betul. Ya. Yang tadinya takut untuk mencelakakan orang lain dengan minum miras atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, ya akhirnya mereka berani melakukan perbuatan aniaya. Na'udzubillah min. Jamaah rahimakumullah, ya. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Sampaikan ke umat, ayo saatnya kita ke depan ingin punya para pemimpin yang soleh, amin. Pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, amin. Pemimpin yang amanah, amin. Pemimpin yang menggunakan jabatannya semata-mata untuk dakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita salah milih pemimpin, bukannya menjadi penjaga agama, justru malah menjadi para perusak agama. Dengan jabatannya diterbitkanlah ya peraturan-peraturan atau regulasi, dilegalisasinya miras, legalisasi tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah min. Kalau sampai seperti itu, maka kita yang tadi memilihnya juga kita bertanggung jawab. Gara-gara kita pilih tuh, ya, gara-gara kita pilih. Makanya bicara memilih pemimpin, pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama, pemimpin sebagai hirasatuddin, sebagai penjaga agama. Yang kedua, siyasatud dunya. Pemimpin itu mengatur urusan dunia. Pemimpin dengan berbagai kebijakannya, bagaimana supaya rakyatnya tambah makmur. Betul. Bukannya tambah sengsara. Tuh. Jamaah rahimakumullah, Indonesia negara yang kaya. Kaya dengan sumber daya alamnya, betul. Ya. Tapi sayang, seribu sayang. Ya. Kenapa rakyat makin sengsara? Karena kita
banyak dipimpin oleh para pemimpin yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhirnya sesuatu yang menjadi hak rakyat justru malah dikorupsi. Yang seharusnya mengeluarkan berbagai peraturan yang memudahkan rakyatnya, yang menambah makmur rakyatnya, justru malah mencekik rakyatnya sendiri. Alhamdulillah min. Jamaah rahimakumullah. Indonesia punya pertambangan. Ini kata salah seorang menteri pernah mengatakan bahwa kalau tambang saja diurus dengan amanah oleh para pejabat yang amanah, maka 20 juta rakyat Indonesia yang nganggur sekalipun tuh dapat 20 juta per bulan. Kira-kira kalau dapat 20 juta per bulan kita makmur apa enggak? Insya Allah. 20 juta. Kita kerja sebulan dapat berapa duit? Alhamdulillah. Itu baru tambang doang. 20 juta belum yang lainnya. Ya. Kalau diurus dengan aman. Jamaah rahimakumullah, sering saya ingatkan, kalau kita memilih pemimpin ya berdasarkan uang, yang namanya uang berarti kan bicara modal, betul? Uang dibagiin malam harinya, ada yang dapat 50.000, ada yang dapat 100.000. Kalau 50.000 dikali ada 2.000 orang, udah berapa duit? Misalkan habis ya, habis 10 M. Terus kalau sudah jadi, kira-kira dipikirin apa yang utama? Balik modal, betul? Ya, balik modal. Kalau udah balik modal, mumpung masih ngejabat. Ya, tuh. Saya mau tanya, kalau begitu milih pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, yang amanah, penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Ayo kita ingat ya 2 poin tadi. Pemimpin sebagai hirasatuddin, sebagai penjaga agama, juga pemimpin sebagai siyasatud dunia, yang mengatur urusan dunia untuk memakmurkan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Jamaah rahimakumullah. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu ada seorang Yahudi yang mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab, karena waktu itu beliau sebagai khalifah ya, Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Beliau mengadukan bahwa rumahnya ini mau digusur oleh sang gubernur bernama Amr bin As. Si Yahudi tersebut mendatangi Umar bin Khattab, sang khalifah di Madinah, mengadukan persoalan tadi, rumahnya mau digusur untuk perluasan masjid oleh gubernur Amr bin As. Lalu apa jawaban Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengambil tulang. Lalu tulangnya diapain? Digores oleh pedang. Sret. Insya Allah. Dikasihin ke si Yahudi. Kamu berikan kepada Amr bin As. Itu si Yahudi sambil bingung, Pak. Jauh-jauh dari rumah ke Madinah cuma dikasih tulang.
sambil tanda tanya dalam hatinya. Ya. Lalu diberikan tulang tersebut kepada siapa? Amr bin As. Setelah diterima, itu Amr bin As, Pak, mukanya langsung pucat. Langsung apa tuh? Keringat dingin. Kalau bahasa kita mah meriang. Si Yahudi tambah bingung. Kasih tulang sampai pucat. Akhirnya bertanya, maksudnya apa? Wahai Amr bin As. Apa jawaban Amr bin As? Sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan tulang untukku dengan digores oleh goresan pedang. Pertama vertikal, garis vertikal, berarti garis ke atas. Ya. Itu maksudnya apa? Supaya aku menjadi pemimpin yang adil. Terus apa garis yang horizontalnya? Seret. Ini memberikan pesan kepada aku agar aku kalau tidak bisa bersikap adil, maka Umar bin Khattab akan bertindak tegas kepada aku. Nah, paham dah ya? Diapain itu? Ya iya. Saking tegasnya. Setelah melihat hal tersebut, akhirnya si Yahudi tersebut kagum, Pak. Yang tadinya rumahnya nggak rela digusur, akhirnya malah diserahin. Karena kenapa? Kagum melihat kepemimpinan Umar bin Khattab yang sangat adil. Jangan kata kepada muslim, kepada di luar Islam pun adil. Betul. Kan di kita hukum seperti apa itu? Seperti apa di kita? Hukum seperti pisau. Kalau kata Al-Makfulah Kiai Haji Zainuddin MC. Pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran rakyat kecil berbuat salah, hukum tajam. Giliran orang gede ya berbuat salah, hukum tumpul. Ya. Kalau sudah tidak ada keadilan, maka bangsa kita akan jauh dari keberkahan. Betul. Akan jauh dari keberkahan. Akan jauh dari rahmat Allah. Dan tentu saja bangsa kita tidak akan menjadi bangsa yang aman dan nyaman. Jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan.